Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure, and Written Expression Skill 33. Nah, di skill 33 ini kita bakal ngebahas yaitu know when to use the past with the present. Jadi nanti kita belajar lagi tentang tenses di sini ya, penggunaan tenses lampau atau past bersamaan dengan tenses present ya, atau habit kebiasaan kalau present, kalau past itu lampau. Baiklah, biar pembahasannya lebih detail terkait skill 33 ini dan lebih paham nantinya, kita lihat aja ya ke slide berikutnya. Baiklah, di sini udah ada sedikit penjelasan mengenai the past and the present in a sentence. Jadi terkait penggunaan tenses past lampau dengan tenses present yang berarti kebiasaan atau habit dalam suatu kalimat. Kita baca dulu keterangannya di sini ya, note-nya yang berwarna kuning di sini. Often when a sentence has both a past tense, a past and a present tense, the sentence is incorrect. Nih ya, perhatikan ya. Dia bilang bahwa sering dalam suatu kalimat itu, kalau dia mempunyai past tense digabungkan dengan present tense, itu ada kemungkinan besar bahwa itu kalimatnya salah, incorrect ya. Oke, kenapa seperti itu? Kita lihat ya penjelasannya. Kita lihat contohnya dulu, baru kita ke penjelasannya. Oke, di sini ada contohnya. He took the money when he wants it. Nah, ini adalah suatu contoh kalimat yang memiliki past dan juga simple past tense dan ada juga present tense ya. Nih, ini contoh kalimat yang memiliki dalam satu kalimat memiliki past tense dan present tense. Dan ini adalah kalimat yang incorrect atau salah ya, tidak tepat. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Kita baca penjelasannya di sini ya. This sentence says that he took the money in the past when he wants it in the present. Oke, jadi maksudnya kalimat ini, kalimat number one ini, menunjukkan bahwa dia mengambil uang itu di masa lalu ketika dia menginginkannya di masa sekarang. Nggak logis ya, it doesn't make any sense. Nih, dia bilang di sini, it does not make any sense. Artinya nggak logis atau nggak nyambung. Oke, kalimatnya nggak logis dan nggak nyambung. It is possible to do something in the past. It is impossible. It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. Jadi maksudnya kenapa tidak nyambung? Ini tuh nggak mungkin kita melakukan suatu hal di masa lampau karena akibat sesuatu yang kita inginkan di masa sekarang atau saat ini. Oke, mungkinkah kita mengambil uang itu di masa lalu itu karena kita ingin saat ini? Tidak kan? Oke, kita mengambil uang itu di masa lampau karena kita menginginkannya di masa lampau juga, bukan di saat ini. Oke? Nah, jadi itu ya maksudnya ya. Jadi, oleh sebab itu, kenapa kalimat ini tidak logis atau tidak menyambung ya. Oke, kita lihat penjelasan berikutnya di sini. Kalimat tadi bisa kita perbaikin ya, kita corrections. Oke, nah apa saja kemungkinan correction atau perbaikan-perbaikan bisa kita lakukan untuk kalimat sebelumnya tadi ya, tentang mengambil uang, terus karena dia menginginkannya, ketika dia menginginkannya itu. Nah, ada dua possibilities, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita ubah kedua-duanya menjadi simple past. Nih contoh kalimatnya. He took the money when he wanted it. Jadi, ini ada past, took, lampau. Oke, past. Lampau, past tense ya. Dan di sini ada juga kalimat klausa keduanya dia past juga. Wanted. Bentuk keduanya ya. Jadi,
ini kalau seperti ini kalimatnya tepat karena dia sudah logis dan masuk akal ya, maksudnya logis atau masuk akal ya. Jadi dia mengambil uang itu di masa lalu karena dia menginginkannya itu di masa lalu juga ya. Nah, atau kalimat ini bisa kita ubah menjadi seperti ini juga. Nomor 2 ya, he takes the money because he wants it. Nah, kalau yang ini dia sama-sama present. Tadi pas ya, teksnya kita pakai present. Ini present ya. Ada akhiran S-nya juga karena dia simple present. Subjeknya he. Kemudian di sini wants juga ini present. Nah, maksud dari kalimat ini apa yang membedakan dengan kalimat nomor 1 itu? Oke, apa yang membedakan kalau dia past sama past dengan present dengan present? Nah, kalau yang present dan present itu menunjukkan kebiasaan atau habit. Ingat ya, simple present itu menunjukkan suatu hal yang menjadi habitual, kebiasaan kita atau orang lain ya. Jadi, dia mengambil uang itu ketika dia menginginkannya. Pada umumnya atau kebiasaannya seperti itu. Ketika dia menginginkannya, dia mengambil uang itu. Oke, jadi itu suatu habit, kebiasaan. Beda dengan number one. Nomor 1 tadi, itu dia hanya menunjukkan kejadian tertentu saja di masa lampau. Tapi belum tentu itu menunjukkan suatu kebiasaan yang diulang-ulang. Ya, oke. Ini ya, penjelasan dalam bahasa Inggrisnya. The first sentence examples means that he took the money in the past when he wanted in the past. Jadi maksudnya kalimat pertama itu, contoh kalimat pertama itu berarti bahwa dia ngambil uang itu di masa lampau karena dia menginginkannya juga di masa lampau. Oke, bandingkan dengan contoh yang kedua, the second example means that he takes the money habitually when he wants it habitually. Jadi, kalau kalimat kedua itu menunjukkan bahwa dia ngambil uang itu karena suatu hal yang menjadi kebiasaan dia ya, ketika dia menginginkannya menjadi suatu kebiasaan juga dia ya. Oke, jadi bedanya di contoh nomor 1 dan 2 itu, kalau keduanya pas itu menunjukkan kejadian tertentu di masa lampau, kalau contoh nomor 2 itu menunjukkan suatu kebiasaan atau hal yang terjadi pada umumnya. Ya, itu beda past dengan present. Nah, kalau kita balik ke slide sebelumnya dulu, kalau contoh yang ini tadi, he took the money when he wants it, itu dia kombinasikan. Took ini pas, ya, took-nya pas. Oke, dia kombinasikan dengan present, wants-nya ini present ya. Nah, ini tidak nyambung atau tidak logis. Nggak make sense kalau orang bahasa Inggrisnya, it doesn't make any sense ya, nggak nyambung karena itu nggak mungkin kita melakukan suatu hal di masa lampau karena kita menginginkan sekarang ya, kita melakukan di masa lampau karena kita akibat keinginan kita di masa lalu ya, jadi harusnya keduanya itu simple past atau keduanya simple present tapi maknanya itu kebiasaan. Baiklah, kita lihat ke slide berikutnya ya. Ini yang ketiga. Berkaitan dengan past dan present dalam satu kalimat ya. Oke, kita baca note baru di sini. However, that it is possible for a logical sentence in English to have both the past and the present. Jadi, namun katanya, tetap mungkin, ini masih mungkin juga untuk kalimat yang logis ya, tapi hanya berlaku untuk kalimat yang masuk akal ya. Selama itu kalimatnya masuk akal dalam bahasa Inggris, mungkin saja dalam satu kalimat itu memiliki past dan present. Tapi ingat, pastikan kalimatnya itu harus logis. Maksudnya harus make sense, harus masuk akal. Oke? Misalnya, ini contohnya ya, ini ada number one. I know that he took the money yesterday. Nah, ini contoh kalimat yang memiliki past dan present dalam satu kalimat. Yang pertama ini present. Know-nya ini, kata kerjanya ini present ya. Kita ketahui ini present. Oke. Kita tulis di sini present.
Oke, sedangkan took-nya di sini adalah lampau atau past ya. Oke, jadi dia mengkombinasikan antara present dan past. Ini contoh kalimat yang benar atau logis, walaupun dia menggunakan present dan past dalam satu kalimat. Klausa pertama, dia pakai present. Klausa yang kedua, atau anak kalimatnya, dia pakai past. Ini nyambung dan benar. Tidak salah ya. Jadi, kembali lagi bahwa catatannya ini mungkin saja dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki satu past dan satu present selama itu logis atau masuk akal. Oke, ada penjelasan sedikit di sini. The meaning of this sentence is logical. I know right now in the present that he took the money yesterday or in the past. Jadi maksudnya ini kalimatnya ini logis atau masuk akal. Mengetahuinya, I know-nya itu saat ini, taunya sekarang saat ini, that he took the money-nya, dia ngambil uangnya itu di masa lampau atau yesterday. Jadi mungkin aja kita tahu, kita sadar akan perbuatan sesuatu itu taunya sekarang. Tapi kejadiannya atau perbuatan atau perilaku itu sudah terjadi di masa lalu. Baru sadar ya, I know. Sadarnya sekarang, tapi perilakunya di masa lampau. Dan ini logic dan bisa masuk ya. Kalau kalimatnya sini boleh dikombinasikan. Kenapa? Karena make sense atau logic. Oke, kita lihat catatan yang perlu kita perhatikan ketika menemukan kalimat past dan present dalam kalimat ya, dalam satu kalimat ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu yaitu if you see a sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Oke, jadi maksudnya itu kalau kita menemukan satu kalimat yang satu kata kerjanya itu pakai past, satu lagi pakai present, kemungkinan besar mungkin ya, itu kalimatnya salah ya. Mungkin kalimatnya salah. Karena pada umumnya present kombinasinya kan dengan present, past kombinasinya dengan past, simple past dengan simple past, present dengan present, present tense dengan present. Okay, number 2. However, it is possible for a correct sentence to have both past and present together. Jadi katanya possible, masih mungkin saja ya dalam satu kalimat itu memiliki satu past, satu present yang bersamaan. Jadi kita sudah lihat contohnya ya. Oke, kita lihat lagi catatan ketiga. If you see the past and present together, you must check the meaning to determine whether or not the sentence is correct. Jadi, kalau kita menemukan kalimat itu ada past, ada present-nya bersamaan, kita harus cek maknanya ya, apakah kalimatnya itu benar atau salah. Jadi, penentunya itu kalau kita menemukan untuk pastinya itu apakah kalimatnya itu benar atau salah ketika kita menemukan satu past, satu kata kerja pakai past atau lagi pakai present, yaitu dengan melihat artinya. Kalau artinya itu logis atau make sense, jadi kita boleh pakai dan mungkin kalimatnya mungkin saja benar. Tapi kalau kalimatnya itu tidak make sense secara makna atau tidak nyambung, oke, itu maka kalimatnya itu salah ya. Oke, kita lihat ke latihan aja ya, biar kita lebih paham, karena di sini lebih banyak lagi contoh-contoh, dan melatih kita agar sadar yang mana lebih mampu mengetahui mana yang salah, mana yang benar ya, atau lebih kritis ya. Oke, kita lihat di sini exercise 33. Seperti biasa, di exercise ini kita diminta untuk menggarisbawah kata kerja dan menentukan maknanya itu logis atau tidak, atau masuk akal atau tidak. Dan kalau kalimatnya itu benar dan logis, maka kita tandai dengan huruf C, apabila salah dengan huruf I. Alright, let's see number 1 now. Okay, number 1, I tell him the truth when he asks me the question. Nah, ini ada dua kata kerja ya, tell, ini present ya, tell ini present, kalau past ini as ya. Nah, kita punya
satu present, satu lagi past. Nah, apakah ini kalimatnya nyambungkah? Logis nggak? Kan tadi katanya kalau satu present, satu past, itu kemungkinannya salah. Tapi kita harus pastikan lagi dengan mencari maknanya. Oke, ini kalau present berarti aku menceritakannya kebenaran saat ini ketika dia menanyakannya pertanyaan di masa lalu. Nggak nyambung ya? Harusnya tell-nya ini kita ubah jadi past juga. Jadi apa? Jadi bentuk past dari tell itu adalah told. Oke, told. Jadi kalimatnya akan lebih baik seperti ini. I told him the truth when he asked the question. Jadi aku menceritakan dia kejujuran di masa lalu ceritanya itu ya, ketika dia nanyain aku suatu pertanyaan atau pertanyaan itu di masa lalu. Nyambung. Kalau yang tadi dia ceritanya sekarang tapi pertanyaannya dulu. Nggak nyambung ya. Oke, jadi ini kalimatnya kesimpulannya incorrect. Okay, number 2, I understand you were angry. Nah, kita ketemu lagi nih dua kata kerja. Satu present, understand present ya. Kalau were-nya ini kata kerjanya yang pas. Nah, yang ini kita lihat untuk memastikan ini kalimatnya benar atau salah, kita cek maknanya. Aku paham, pahamnya saat ini ya. Bahwa kamu marah. Marahnya udah lampau. Nyambung dan bisa logis ya. Bisa saja kita ketika kita melihat seorang yang marah, itu marahnya sudah terjadi ya, dan kita memahami kemarahan itu saat ini. Bisa saja ya. Jadi perbuatannya itu di masa lalu dan kita menyadari dan memahami perbuatan itu baru saat ini ya. Dan ini kalimatnya bisa kita simpulkan kalimat yang benar. Oke, kombinasi past dan present-nya sudah tepat ya. Oke, secara makna logis. Oke, number 3. When he was a child, he always goes to the circus. Nah, kita ketemu lagi nih dua kata kerja yang kombinasi past dan present. Oke, di sini ada was. Was berarti lampau ya, past. Yang kedua ada present, goes ya, pergi. Oke. Jadi di sini artinya untuk memastikan apa benar atau tidak atau logis atau tidak, kita lihat maknanya ya. Oke, kita maknain. Ketika dia masih kecil, seorang anak-anak, dia selalu oke, ulang lagi ya. Ketika dia adalah anak-anaknya dulu ya, dia selalu pergi ke sirkus. Pergi ke sirkusnya sekarang, saat ini, in the present time. Nggak nyambung kan? Ini nggak nyambung. Kenapa? Karena kalau dia perginya saat ini, dia bukan anak-anak lagi. Dia mungkin udah dewasa. Ya, udah dewasa. Jadi nggak nyambung. Kalau dia mau bilang dia selalu pergi ke sirkus ketika dia masih kecil atau seorang anak-anak, harusnya goes-nya ini bukan dalam bentuk present, harusnya dalam bentuk lampau. Lampau dari goes itu adalah went. W-E-N-T ya, went. Jadi kalimatnya akan lebih benar seperti ini. When he was a child, he always went to the circus. Ya, ini kalimatnya salah, incorrect ya. Alright, let's see number 4. Last semester, he read 7 books and wrote 5 papers. Nah, di sini ketemu lagi kita dua kalimat ya. Satu present, ya mana presentnya? Reads ya, ini present reads-nya ya. Kemudian ada kata kerja keduanya, ini ada past. Dan ini tidak nyambung atau tidak logis secara makna. Kita punya reference times di sini, last semester. Last semester berarti udah lewat ya. Katanya semester lalu dia membaca 7 buku. Ini dia bilang semester lalu, tapi dia membaca bukunya 7 buku saat ini dan menulis 5 papers atau mungkin 5 esai ya ini 5 papers 5 catatan 5 esai mungkin dulu nggak nyambung, harusnya reads-nya ini kita ubah jadi lampau, jadi read ya, jadi read.
Jadi agar nyambung logis, keduanya ini harus dipastikan sama-sama pas. Kalau yang ini present, nggak nyambung kan? Dia bacanya sekarang, tapi last semesternya udah lalu gitu. Nulisnya juga lalu. Oke, number 4 is incorrect. Oke, number 5, Steve wakes up early every morning because he went to work early. Nah, di sini juga kita ketemu dua kata kerja yang satu present, wakes up, wakes-nya ini present, kemudian ada when-nya ini pas ya, pas. Nah, di sini kita lihat keterangannya ada every morning, setiap pagi. Nah, kalau every morning berarti ini menunjukkan suatu hal yang habit, kebiasaan. Berarti ini kalimat sudah tepat nih. Nih, Steve wakes up early every morning. Ya, udah dalam present. Wakes-nya udah dalam present. Oke, yang menjadi masalahnya itu adalah di kalimat setelah ini. Yang kalimat setelah ini dia malah dalam past. Harusnya ini dalam present juga. Present dari atau when itu adalah when itu verb keduanya ya. Presentnya untuk when ini adalah goes. Ditambahin es ya. Kenapa ditambahin es? Karena ini simple present, subjeknya he ya. Jadi because he goes to work early. Jadi ini menunjukkan habit. Kalimat yang pertama, Steve wakes up early every morning. Kebiasaan ya, habit ya. Harusnya menjelaskan alasan yang menunjukkan itu adalah habit, kebiasaan juga. Kalau ini pas, nggak nyambung, nggak logis ya. Oke, jadi kesimpulannya number 5 is incorrect. Let's see number 6 now. Number 6, Mark studied at the American University when he is in Washington, D.C. Oke, number 6, itu kita lihat nih ada dua kata kerja. Ini studied ya, studied ini kata kerja lampau, pas ya. Kemudian ada dua kata kerja yang kedua itu adalah is. Is merupakan kata kerja present. Nah, kalau berarti kalimat ini satu pas, satu present kata kerjanya ya. Jadi kalau udah kayak gini kita pastikan maknanya. Logis nggak? Nah, kalau secara makna ini nggak logis. Kenapa? Karena Mark ini orang ya, Mark ini belajar di Universitas Amerika dulu. Belajarnya dulu, udah di masa lalu ya. Ketika dia ada di Washington DC. Adanya di Washington DC-nya sekarang. Harusnya dulu juga ya. Jadi perubahan is-nya jadi was yang menunjukkan bahwa dia belajar di Amerika dulu di masa lampau dan ketika dia berada di Amerika masa lampau juga. Kan nggak nyambung kalau dia belajar di Amerika ketika dia berada di Washington saat ini ya. Harusnya ketika dia berada di Washington saat dulu kala juga ya. Sama-sama harus dalam past. Maka kesimpulannya number 6 is incorrect. Okay, number 7, he is telling the teachers why he did not have time to finish his homework. Nah, di sini ada is. Is ini present kan? Is ini present. Dan ini ada did not. Did not ini past. Nah, berarti ini kalimat satu past, kata kerjanya satu present, satu lagi past ya. Past tense ya kata kerjanya. Oke, berarti untuk memastikan ini salah atau benar, lihat maknanya. Dan kalau kita lihat dari makna, ini kalimat yang benar ya, yang logis. Walaupun satu pakai present, satu pakai past. Kenapa seperti itu? Nah, dia bilang gini, he is telling the teacher. Dia sedang menjelaskan ke guru. Menjelaskannya itu saat ini. Oke, kalimat kedua, mengapa dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak punya waktunya itu untuk menyelesaikan tugasnya itu di masa lampau. Bisa saja kita menjelaskan ke gurunya saat ini, kenapa kita nggak punya waktu, nggak punya waktunya itu udah lewat ya di masa lampau ya, untuk menyelesaikan PR. Bisa kan? Nyambung kan? Ya, jadi kalimat 7, number 7 is correct. Benar ya?
Ini kalimat yang benar, logis lah ya, walaupun dia satu past, satu present ya. Jadi itu mungkin saja seperti itu ya. Number 8, he put some money in his account when he goes to the bank. Nah, kita juga ada satu kata kerja dalam past, put-nya ini past ya. Kenapa ini past? Karena put itu perubahannya tetap put, tidak berubah ya. Oke, kenapa saya tahu ini pas? Karena kalau dia present pasti ada tambahan s di sini. Puts gitu ya, puts gini. Karena ini nggak ada tambahan s, berarti ini udah dipastikan dia pas ya. Kenapa perlu tambah s? Karena ini simple present dan itu simple present dan subjeknya he ya. Oke, di sini ada kalimat kedua. Ini present goes ya, tambahan es ya. Ya, apakah nomor 8 ini benar? Nomor 8 ini tidak benar ya. Harusnya yang kata kerjanya ini yang goes-nya jadi when. Kenapa? Karena tidak nyambung kalau dia satu present, satu past dalam konteks kalimat ini ya. Jadi kalau kita artiin itu dia memasukkan atau meletakkan beberapa uang atau memasukkan beberapa uang dalam akun ya, akunnya atau banknya, mungkin akun banknya ketika dia pergi ke bank. Jadi dia masukkan uangnya itu atau ya memasukkan uangnya ke dalam akun banknya itu di masa lalu, di past ya. Terus dia pergi ke banknya itu saat ini, nyambung nggak? Nggak mungkin uang itu udah dimasuk dalam akun bank kalau dia dulunya belum pergi. Pasti dia pergi dulu kan, pergi dulu baru uangnya masuk. Kalau ini goes berarti uangnya itu dia perginya baru sekarang, tapi uangnya udah ada nggak nyambung. Harusnya ini diubah di masa lampau juga. Jadi dia perginya di masa lalu dan uangnya sudah dimasukkan juga di masa lalu. Oke, jadi itu ya alasannya nomor 8 itu kenapa salah. Oke, jadi incorrect ya number 8. Let's see number 9. Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Oke, kembali ya, kita punya satu present, keeps-nya ini present, dan yang satu lagi ini past. Oke, nah ini kalimatnya tidak pas ya, kurang pas ya, number 9 ini. Kenapa? Karena yang satu present, yang satu past. Yang presentnya keeps, yang pastnya intended. Dan dalam kasus ini tidak nyambung ya. Oke, kenapa? Karena Tom itu belajar dengan giatnya itu saat ini. Terus belajar dengan giatnya itu saat ini. Nah, kenapa dia terus belajar dengan giat? Karena dia ingin masuk ke sekolah kedokteran gigi, dental school. Nah, keinginannya itu di masa lampau, nggak mungkin ya. Jadi harusnya keinginannya itu, tujuannya itu masa sekarang, dan belajarnya juga, terus belajarnya itu di masa sekarang. Oke, ini harusnya berubah jadi intense. Intense, nggak tanpa ed ya, jadi intense kasih s. Oke, sama-sama present, diubah sama-sama present. Jadi kalimatnya nomor 9 is incorrect. Let's see the last one, number 10. She is where she is today because she worked hard when she was a student. Nah, ini kita punya ada beberapa kata kerja. Ini is satu ya, present. Kemudian juga di sini ada present lagi. Di sini ada past. Di sini ada past ya. Jadi ada 4 kata kerja di sini. 2 dalam bentuk present, 2 lagi dalam bentuk past ya. Oke, kalau kita maknakan, walaupun dengan ada yang pakai past dan present dalam satu kalimat ini, tetapi ini kalimat yang benar atau logis secara makna, masuk akal. Ya, coba kita maknain. Dia berada di mana dia sekarang saat ini. Dia saat ini. Saat ini berarti present ya. Karena dia dulunya bekerja dengan giat. Oke, ketika dia adalah seorang siswa. Oke, dia bekerja dengan giatnya di masa lampau dan dia menjadi siswanya di masa lampau. Dan
saat ini dia berada pada yang dia inginkan, is, ya. Jadi ini bentuk kombinasi antara present dan past yang logis, nyambung. Jadi bisa kita simpulkan nomor 10 correct. Baiklah, itu saja teman-teman pembahasan kita kali ini terkait penggunaan kalimat tenses past dan present dalam satu kalimat. Jadi ini agak tricky ya kalimatnya. Jadi bukan hanya kita lihat dalam strukturnya lagi, tapi kita harus memastikan bahwa kalimatnya itu maknanya itu logis, masuk akal ya. Mungkin saja kalimat itu secara struktur sudah benar, tapi secara makna tidak logis atau tidak masuk akal ya. Nah, begitulah cara kita harus memastikan bagaimana kalimat itu benar atau salah itu dengan mengecek maknanya ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan kali ini terkait skill 34. Nantikan lagi skill 33 ya. Nantikan lagi pembahasan kita terkait materi TOEFL ataupun materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.